Anak usaha Medco Energi resmi menandatangani kontrak kerjasama produksi atau Production Sharing Contract dengan Petronas pada tanggal 31 Maret 2026. Berdasarkan keterangan resmi per 6 April 2026, kontrak ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 23 September 2026 mendatang. Pemirsa, emiten migas dalam negeri PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC resmi memperluas ekspansi regionalnya ke wilayah lepas pantai Malaysia. Melalui anak usahanya Medco Asia Pacific Limited, perseroan menandatangani kontrak kerjasama produksi atau PSC dengan Petronas untuk mengelola blok Cendramas. Anak usaha Medco Energi resmi menandatangani kontrak kerjasama produksi atau Production Sharing Contract dengan Petronas pada tanggal 31 Maret 2026. Berdasarkan keterangan resmi per 6 April 2026, kontrak ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 23 September 2026 mendatang. Dalam kemitraan strategis ini, Medco Energi bertindak sebagai operator dengan memegang 50% participating interest. Sementara dua mitra lainnya, Dialog Resources dan Enquist Petroleum, masing-masing memiliki 25% hak partisipasi. Direktur Utama Medco Energi Hilmi Paniguro menyatakan bahwa lokasi blok Cendramas sangat strategis karena berdekatan dengan wilayah operasi perusahaan di South Natuna Sea Block P. Kemitraan karakteristik geologi dan teknis di kedua wilayah tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi operasional yang kuat serta optimalisasi keahlian teknis yang telah dimiliki perseroan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi disiplin Medco dalam memperluas portofolio regional demi nilai jangka panjang perusahaan. Manajemen Medco Energi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Petronas untuk mengelola aset migas di lepas pantai Malaysia tersebut. Bersama para mitra, Medco berkomitmen untuk memastikan standar operasi yang aman, andal serta efisiensi di blok Cendramas. Adapun keberhasilan ekspansi ini semakin memperkokoh posisi Medco sebagai pemain migas independen terkemuka di Asia Tenggara pada sepanjang tahun 2026 ini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, emiten komponen otomotif PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto terus menggenjot diversifikasi bisnis ke sektor alat kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk menangkap peluang pasar sekaligus mendukung kemandirian industri kesehatan dalam negeri. PT Astra Auto Parts Tbk terus memperkuat bisnis alat kesehatan melalui anak usahanya PT Astra Komponen Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis yang telah dijalankan sejak tahun 2020. Perusahaan menargetkan sektor kesehatan menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru di luar bisnis otomotif. Auto meluncurkan 6 produk alat kesehatan baru seperti USG 4D Syringe Pump, Infusion Pump, dan Elektrokardiograf. Seluruh produk ini telah dilengkapi teknologi digital dan sebagian menggunakan kecerdasan buatan. Inovasi ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan produk berbasis teknologi tinggi. Langkah diversifikasi ini juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk lokal. Saat ini penggunaan alat kesehatan dalam negeri masih terbatas dibandingkan produk impor. Kehadiran produk lokal diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dan meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional. Hingga saat ini, produk alat kesehatan buatan Auto telah digunakan di lebih dari 7.000 puskesmas dan 70 rumah sakit di Indonesia. Pemirsa, emiten pertambangan PT Merdeka Battery Materials atau MBMA terus memperkuat posisi di industri nikel. Perusahaan mencatatkan peningkatan signifikan cadangan biji nikel sebagai bagian dari strategi mendukung rantai nilai baterai kendaraan listrik. MBMA mencatat kenaikan cadangan biji nikel sebesar 48% menjadi 578,8 juta watt metric tons pada akhir 2025. Cadangan ini setara dengan 358,2 juta dry tons dengan kandungan nikel sekitar 4,4 juta ton. Peningkatan ini menunjukkan hasil positif dari kegiatan eksplorasi dan optimalisasi tambang yang dilakukan perusahaan. Selain cadangan biji nikel, MBMA juga mencatat sumber daya mineral mencapai 1,54 miliar watt metric ton. Total kandungan nikel dalam sumber daya ini diperkirakan mencapai 11,8 juta ton. Angka ini menunjukkan potensi jangka panjang yang besar untuk mendukung produksi dan pertumbuhan bisnis ke depan. Peningkatan cadangan ini memberikan kepastian pasokan biji nikel untuk mendukung operasi hilir perusahaan, termasuk smelter rotary clean electric furnace dan fasilitas high pressure exit leach.
Langkah ini menjadi kunci dalam memperkuat posisi MBMA di rantai nilai baterai kendaraan listrik. Memasuki tahun 2026, MBMA menargetkan produksi biji saprolit sebesar 8 hingga 10 juta ton serta limonit sekitar 20 hingga 25 juta ton. Target ini menunjukkan strategi ekspansi produksi yang agresif. Penguatan cadangan menjadi bagian dari strategi integrasi MBMA di sepanjang rantai nilai kendaraan listrik. Dari hulu pertambangan hingga hilir pengelolaan bahan baku baterai, strategi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional dan nilai tambah dalam jangka panjang. Perusahaan menegaskan akan terus melakukan eksplorasi dan konversi sumber daya menjadi cadangan. Langkah ini bertujuan untuk memperpanjang umur tambang dan menjaga keberlanjutan operasi. Permintaan nikel global terus meningkat seiring pertumbuhan industri kendaraan listrik. Komoditas ini menjadi salah satu bahan baku utama dalam produksi baterai. Kondisi ini menjadi penguatan cadangan sebagai langkah strategis untuk menangkap peluang pasar global ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, emiten emas PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA terus memperkuat posisi di industri logam mulia. Perusahaan menjalin kolaborasi strategis untuk membangun rantai pasok emas terintegrasi dari hulu hingga hilir di Indonesia. HRTA melalui anak usahanya menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan pertambangan dan logam mulia, termasuk PT Danusa Tambang Nusantara dan PT Agincourt Resources. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem industri emas nasional secara terintegrasi. Kerjasama ini mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari kegiatan pertambangan pemurnian hingga distribusi emas ke pasar. Model ini memungkinkan efisiensi dan peningkatan nilai tambah dalam industri. Emas hasil tambang akan diolah di dalam negeri sebelum didistribusikan ke pasar domestik. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program hilirisasi pemerintah. Dengan meningkatkan proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, strategi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan nilai tambah komoditas emas nasional. Dalam skema kerjasama ini, anak usaha HRTA yaitu PT Emas Murni Abadi berperan dalam proses pemurnian logam mulia. Sementara mitra pertambangan menyuplai bahan baku emas. Kolaborasi ini menjadi langkah sinergi antar perusahaan besar dalam industri pertambangan dan manufaktur emas. Dengan adanya rantai pasok terintegrasi, HRTA mendapatkan kepastian pasokan bahan baku untuk produksi. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan operasi dan ekspansi bisnis. Ketersediaan pasokan juga mendukung stabilitas produksi perhiasan dan emas batangan. Integrasi rantai pasok ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional dan nilai tambah industri emas nasional. Seluruh proses dilakukan dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global logam mulia. Dengan strategi ini, HRTA menargetkan dapat menjadi pemain utama dalam industri emas nasional dan global. Perusahaan juga mendukung pengembangan ekosistem bullion bank di Indonesia. Kedepan rantai pasok terintegrasi akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri emas. Berbagai sumber IDX Channel. Iya, kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan kebijakan pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari pada kendaraan pribadi akan berlaku selama 2 bulan atau hingga akhir Mei 2026. Aturan tersebut sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi akibat konflik geopolitik global. Pembatasan pembelian bahan bakar minyak subsidi resmi diperketat mulai 1 April 2026. Untuk mobil pribadi, pembelian maksimal BBM subsidi 50 liter per hari, lebih sedikit dibandingkan kebijakan sebelumnya yang mencapai 60 liter per hari. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi resmi menerbitkan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membeberkan kebijakan yang tertuang dalam surat edaran BPH Migas tersebut akan berlaku 2 bulan ke depan atau hingga akhir Mei 2026. Ya, di situ ada penjelasan lebih detail berapa untuk truk, berapa yang lain. Tapi secara umum 50 liter itu yang untuk Pertalite dan untuk solar, biosolar. Tetap mengacu ke edaran atau surat yang ada. Berdasarkan mengacu itu dan itu akan berlaku untuk 2 bulan. Seperti diketahui, aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat terbatas Kabinet pada 28 Maret 2026
sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi akibat konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pemerintah menilai penguatan efisiensi energi menjadi langkah penting sehingga pembatasan pembelian BBM subsidi dijadikan salah satu instrumen pengendalian konsumsi. Tim Liputan ID Action. Pemirsa, pemerintah mengajak Badan Usaha SPBU bahas penetapan harga BBM non-subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan pihaknya tengah melakukan pembahasan intensif terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi dengan menggandeng sejumlah pihak khususnya badan usaha penyedia BBM. Langkah ini guna merumuskan formulasi harga yang adil dan bijaksana bagi masyarakat maupun pelaku industri. Bahlil mengaku saat ini tahap diskusi masih dilakukan secara mendalam meski belum menetapkan keputusan final mengenai besaran penyesuaian harga. Bahlil memastikan saat ini pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi nasional dan pelindungan konsumen, baik pengguna BBM subsidi maupun non-subsidi, sehingga dirinya meminta publik untuk bersabar menunggu hasil akhir dari koordinasi lintas sektoral tersebut. Kita lagi melakukan pembahasan. Nah, pembahasan ini sudah tentu melibatkan juga adalah badan swasta lainnya. Dan sampai dengan sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Nah, tunggu sampai selesai, saya akan kabari. Yang jelas bahwa pemerintah sangat memahami kondisi yang hari ini masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang untuk subsidi maupun non-subsidi. Seperti diketahui di tengah dinamika geopolitik yang tak menentu, Indonesia kini bersaing ketat dengan negara-negara lain untuk mengamankan kargo minyak. Bahkan ketidakpastian juga tercermin dari kontrak atau pemenang tender, bukan lagi jaminan barang akan sampai ke tangan pembeli. Terdapat risiko besar di mana penjual mengalihkan pasokan ke pihak yang berani membayar lebih mahal di tengah jalan. Bahkan terkait peluang Indonesia untuk mengimpor BBM dari Rusia guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif, Bahlil masih enggan memberikan kepastian. Dari Jakarta, Firmansyah, Tim Liputan ID Action. Pemirsa, ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mulai memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi global. Otoritas sektor keuangan pun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak lanjutan yang dapat merembet ke dalam negeri. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widiasari Dewi menegaskan bahwa eskalasi konflik tersebut berpotensi menimbulkan tekanan melalui sejumlah jalur transmisi utama yang dapat mempengaruhi sektor keuangan nasional. Salah satu kanal utama yang diwaspadai adalah Financial Market Channel atau jalur pasar keuangan. Kanal kedua yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga energi. Selain itu, kanal ketiga yang diidentifikasi adalah direct channel melalui eksposur perdagangan dan investasi. Menghadapi tiga kanal resiko tersebut, OJK mendorong seluruh lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward looking. Penguatan manajemen resiko, kecukupan likuiditas serta permodalan menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan sektor keuangan. Mengingat eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat, Israel berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor keuangan melalui tiga kanal utama, yaitu Financial Market Channel, kenaikan harga energi, dan Direct Channel di dalam trade dan juga investment exposure. OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward-looking dan tentunya memperkuat langkah antisipatif, termasuk melalui penguatan manajemen risiko, mencermati secara intensif kinerja debitur, serta menjaga kecukupan likuiditas.